Ya. Oke, kita mulai. Pertemuan hari ini membahas tentang string. Bentar, saya cari dulu ininya, materinya dulu. Ya, sudah terlihat kah? Layarnya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini modul, tinggal 2 modul sebenarnya ya. Coba sebentar saya cek dulu ya. 10, 11, 12. Oke, 12 ya. Oh, 13 sama arah ya. Oke. Nah, nanti sekarang 11 dan 12 ya. String belum ya? Minggu lalu belum ya? 10, 11 berarti ya. Oke. Modul ke-10 itu menjelaskan tentang string. Di dalam pemrograman NetBeans dan pemrograman C itu ada tipe data string ya. Tipe data string itu adalah kumpulan dari karakter ya kalau string. Kemudian di dalam string itu diberikan batas. Nah, perbedaannya itu. Tetapi tipe data string isinya adalah kumpulan karakter, kumpulan alfabet, kumpulan numeric, kumpulan simbol-simbol, spasi atau blank itu dihitung karakter ya, satu karakter. Jadi nanti kalau ingin menginput atau memasukkan nilai data nama mahasiswa, disediakannya misalnya 15 karakter, spasi terhitung. Misalnya Andi Maulana, berarti Andi berapa? Andi 4, tambah spasi 1, 5, Maulana berarti 7 ya, berarti 5 dan 7 12. Nah, itu yang terpakai adalah itu. Nah, memberikan nilai string itu sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau stringnya untuk alamat ya berarti lebih panjang lagi. Kalau string nama itu hanya cukup 15 karakter. Kalau alamat kan harus lebih ya. Oke. Kemudian string dideklarasikan di dalam program C itu adalah dengan ini, copy value of char data. Char data, ini karakter ya, karakter data. Kemudian ada char data integer offset, ini adalah untuk mengembalikan nilai atau variabel ya. Kemudian string juga ada yang input string tetapi nilainya dijumlahkan, atau jumlah stringnya berapa, misalnya nama itu jumlah stringnya adalah 15, maka karakter nama itu 15. Ini juga ada integernya. Nah, ini contoh satu program, dipercepat aja, contoh program untuk menampilkan selamat pagi ya. Dia string 1 selamat pagi, string 2-nya good morning, string 3-nya data pertama, data kelas 2 dan 3. Nah, ini akan digabung nanti selamat pagi, good morning dengan string data ke-1 dan data kedua dan ketiga ya. Maka ditampilkannya adalah sistem outprint ln string 1 berarti selamat pagi ya, ditambah dengan string 1 lagi berarti selamat pagi atau good morning. Kemudian untuk tampilan S2 berarti good morning. Kemudian yang S3 adalah data yang pertama dan data yang keempat adalah data yang keempat. Maka akan munculnya adalah hasilnya yang akan muncul selamat pagi, nanti hasil outputnya good morning, data S yang ketiga itu abjad atau karakter, kemudian S4 adalah karakter juga. Itu adalah untuk string ya. Oke. Ini contoh yang tadi jumlah itu ya, yang ada integernya. Berapa selamat itu panjangnya berapa?
Makasih. Ini ada iklan nih, ada cucu di rumah jadi iklan. Ada selamat, kemudian berapa jumlahnya ini untuk menentukan jumlah karakter ya. Itu string. Kemudian penggunaan string itu di dalam program NetBeans sama dengan program C ya, hanya menampilkan. Gue lanjut ke modul yang ke-11. Ini ada metode tanpa parameter. Apa sih metode tanpa parameter? Itulah subprogram. Jadi beberapa parameter tapi metode tapi tidak ada parameternya. Ini ada bagian-bagian program atau susu program. Kalau di dalam program C itu adalah ada apa namanya prosedur, ada fungsi ya, gitu seperti ini. Kemudian di sini dibuatkan satu kelas untuk metode yang tanpa parameternya. Nah ini misalnya fungsi ini. Ini kalau di program C ini namanya fungsi ya, tipe, return, value, nama metodenya, parameter 1, parameter 2, parameter yang ke N. Jadi kalau di program C ada fungsi hitung misalnya parameternya A, B, C, kemudian bertipe apa, integer dan seterusnya. Kemudian ada subprogram juga sama, ada bagian deklarasi dan ada bagian deskripsi. Langsung contoh aja. Nah, selalu ada return tipe, ini mengembalikan ya nilai ke keadaan semula. Kita langsung lihat contoh tipe. Kita lagi 10 menit, mungkin banyak pertama. Nah, ini kita akan menampilkan string, kemudian untuk menampilkan string tapi di dalam satu metode tanpa parameter. Mana metode tanpa parameter? Ini fungsi. Public class fungsi 2 artinya di sini metode tanpa parameter. Tidak ada parameter nilai yang dimasukkan, berarti dia langsung saja. Maka di dalam fungsi ini, fungsi 2 ini menampilkan kalimat di dalam metode kalimat. Ya. Tidak ada variabel yang di input. Nah, makanya nanti hasilnya adalah di dalam metode kalimat, di dalam metode main, di dalam metode kalimat. Ini hanya muncul karakter ini saja. Nah, tidak ada parameter di sini. Tandanya apa? Yang ini. Ini menunjukkan bahwa metode tanpa parameter. Sekarang di fungsi 3, ini juga menampilkan jumlah nilai. Ya. Jumlah nilai dari string dari nilai yang ke-1, kedua, dan seterusnya. Tetapi ternyata di sini nilainya hanya diinput konstan. Bisa juga tadi yang string nilai ke-1 tambah nilai kedua, nilai ketiga bisa. Tetapi dalam contoh program ini hanya nilai konstan yaitu 7 dan 15 akan ditambahkan nih ya, integer jumlah. Jumlah ini tidak diinisialisasi di sini di fungsi ini. Tidak ada parameternya jumlah. Hanya menunjukkan bahwa jumlah itu adalah dari hasil A ditambah B. Maka hasil pemanggilan metode jumlah sama dengan nilainya ini adalah jumlah. Oke. Kemudian ada lagi fungsi yang menggunakan parameter nih. Ada juga, kalau tadi tanpa parameter ya. Nah, ini ada fungsi yang pakai parameter nih, ada stringnya. Ya. Tadi yang di atas itu tidak ada ya, public static, public class langsung fungsi aja. Nah, ini ada yang menggunakan parameter nih. Jadi di dalam fungsi kelas ini ada fungsi lagi, fungsi dalam fungsi namanya. Fungsi dalam fungsi, yang ini tadi menjumlahkan, kemudian ini menampilkan hasil pemanggilan metodenya. Jadi di sini belum menampilkan, ini hanya menghitung nilai penjumlahan A dan B. Di sini di fungsi void ini, static void ini baru menampilkan. Kalau di program pertama itu digabung seluruhnya dalam satu fungsi. Jadi menjumlahkan langsung hasilnya. Nah, ini agak dipisahkan dalam satu subfungsi lagi atau main apa namanya? Ini kan main fungsi, ini sub mainnya. Bagian-bagian dari fungsinya. Kemudian ada tugasnya adalah menambahkan 3 fungsi yang lain, fungsi kurang, fungsi kali, fungsi bagi.
Kalau ini fungsi jumlah ya. Ini fungsi jumlah, nanti tohnya dibuatkan suatu program untuk fungsi kali, fungsi bagi. Oke. Stop screen dulu. Kembali lagi ke sini. Siap-siap di unmute ya pertanyaannya ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Halo, sudah di unmute belum? Unmute? Ya, silakan di unmute dulu. Ya, baiklah. Nanti pertanyaan pertama boleh kalau yang menjawab langsung suaranya saja ya. Apa perbedaan string dengan karakter di dalam program Java? Siapa yang akan menjawab? Silakan. Ya, sudah ada yang mau jawab? Perbedaan string dan karakter? Halo? Coba di unmute dulu. Ada yang mau jawab? Dit, jawab, Dit. String dan karakter. Bu, sinyalnya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus? Iya, sinyalnya kayaknya, Bu. Yang lain gimana? Suara ibu putus-putus nggak? Enggak, Bu. Berarti kamu aja. Sinyal kamu. Bu, izinannya Bu. Ini jawab, Bu. Ya, silakan. Jawab, Bu. Untuk string itu untuk apa ya, mengkonversikan suatu nilai mengkonversikan huruf menjadi besar atau sebaliknya, Bu. Kalau karakter atau char berbentuk apa ya, berbentuk huruf abjad. Gimana sih, Bu? Abjad. Kalau karakter? Iya, Bu. Hanya huruf dan abjad? Iya, Bu. Kalau char. Kalau string? Kalau string itu untuk mengkonversikan apa? Karakter. huruf menjadi besar atau kecil, Bu. Konversi huruf kapital atau enggak gitu? Iya, Bu. Oke, ya, terima kasih, nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau jawab? Terima kasih, Adit. Silakan yang lain ada yang mau jawab nggak? Iya, Bu, sama-sama. Apa perbedaan string dan karakter? Saya kembali ke presentasi ya. Coba diperhatikan. Ini ya. Lihat di sini ada string. Ya. Perhatikan. String 1 selamat pagi. String 2 new string baru ya. Good morning.
ya kan? Nah, string 1 selamat pagi. Isi dari atau nilai dari string 1 ini karakter. Betul nggak? Ada huruf S, ada huruf E, dan seterusnya. Ini karakter. Nah, karakter itu berisi bukan hanya huruf atau alfabet. Sebentar, ada gangguan nih. Pin, tutup pintunya. Oke. Bukan hanya karakter, bukan hanya alfabet ya. Adit, mungkin nanti dikoreksi. Bisa kumpulan, Ya, bisa. bisa di kumpulan tutup dulu pintunya, Pin. Kerudung. Kumpulan huruf, kumpulan angka, kumpulan spasi, bukan kumpulan spasi, kemudian simbol. Kalau begitu string itu isinya apa? Kumpulan dari karakter. Sedangkan karakter itu sendiri adalah satu nilai. Mau huruf, mau simbol, mau numerik. Itu karakter. Tapi kalau sudah jadi string, ini kumpulan. Kumpulan beberapa karakter membentuk satu pengertian baru. Kan string 1 ini pengertian barunya. String 2 pengertian barunya. Ini bisa digabung nggak? Bisa. Tadi di sini ada concat, tuh ya, penggabungan. Kemudian ada double string, nanti bisa. Tuh. Tapi kalau misalnya string 1 mau ditambah dengan string 1 lagi digabung, berarti selamat pagi dan good morning gitu. Nah, kalau misalnya di karakter bisa digabung, bisa. Selamat bisa digabung. Kalau selamat sudah jadi string, palingnya digabungnya S ditambah S. Tambah E, jadi se. S ditambah E, ditambah L, ditambah A, dan seterusnya sampai jadi selamat pagi. Itu adalah karakter. Tapi kalau sudah jadi string, kumpulan dari karakter yang membentuk nilai yang baru. Betul ya? Perbedaan string dan karakter. Oke. Yang berikutnya adalah saya kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. String ini digunakan untuk studi kasus apa? Kalian saya kasih waktu 5 menit untuk searching di dalam program Java NetBeans. String itu digunakan untuk keperluan apa? Ya. Saya buatkan kelompok yang hadir di sini untuk menjawab jubirnya saja ya. Adit, Agnes, Tias, Witulas. Ya. Ini untuk jubirnya nanti silakan mau Witulas, mau Agnes, atau mau Adit, atau mau Tias. Kemudian yang kelompok duanya adalah Michael, Herda, Ahmad Ramadan, Tita. Kelompok tiganya Rian, Aprilia, Erlita. Kemudian siapa lagi? Sebentar. Erlita, Desti. Kemudian yang terakhir adalah Silvana, Dimas. Kemudian siapa lagi nih? Dimas, Dinda, Elisa. Nah, itu kelompok yang terakhir. Silahkan nanti jubirnya siapa aja juru bicaranya menyampaikan bahwa string digunakan dalam program Java adalah seperti ini. Saya kasih waktu 5 menit kalian untuk mencari tahu tentang atau mencari informasi tentang string digunakan dalam program NetBeans untuk apa. Silahkan ya. Enggak, sok.